Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai kepada kita yang taat dan patuh pada ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang berbahagia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad di halaman 28, nomor hadis 94. Hadatsana Ibnu Makhladin telah menceritakan kepada kami Ibnu Makhlad an Isa bin Yunus, dari Isa bin Yunus, anil Wassafi, diterima dari Wassafi, an Muharib bin Disarin, dari Muharib bin Disar, an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala, yang berkata, innama sammahumullahu abraran, sesungguhnya mereka itu disebut oleh Allah al-abrar, li'annahum barul aba'a wal abna'a, karena mereka berbuat baik pada ayah dan anak. Kama anna liwalidika 'alaika haqqan, sebagaimana ayahmu mempunyai hak atas kamu. Kadzalika liwaladika 'alaika haqqun, begitu pula anakmu punya hak atas kamu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari jamaah yang berbahagia, jadi di bab ini dijelaskan tentang kebaikan ayah terhadap anaknya. Kandungan hadis ini adalah bahwasanya di antara hak-hak yang berkaitan dengan anak adalah mendapatkan pendidikan tentang perkara-perkara yang hukumnya wajib, yang ain, kemudian mendapatkan pendidikan tentang adab yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kalau baca dalam tafsir Qurtubi, ada riwayat dari Ali bin Abi Thalhah yang terima dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan anfusakum wa ahlikum adalah wa amaru ahlikum bizikri wa du'a hatta yuqahimullahu bikum. Yang dimaksud adalah perintah
tentang bagaimana memerintahkan keluarga untuk berbuat baik. Bizikri, untuk berzikir. Nah, ini perintah berzikir. Berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di lain ayat Allah berfirman, "Fazkuruni azkurkum." Ya. Fazkuruni, maka ingatlah kepadaku, azkurkum, aku akan mengingat kamu. Nah, oleh karena itu, jadi yang pertama menurut dalam tafsir Qurtubi adalah memerintahkan keluarga untuk senantiasa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sehingga kata Ibnu Qayyim, salah satu keutamaan berzikir itu adalah akan mewariskan sifat muraqabah di dalam diri. Nah, jadi muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Jadi pertama, kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika menanamkan, memerintahkan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak untuk berzikir, maka nanti dia akan memiliki rasa diawasi oleh Allah. Sehingga kalau orang sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan punya keyakinan bahwasanya tidak ada tempat sejengkal pun di dunia ini untuk berbuat maksiat. Itu manfaatnya muraqabah. Nah, ini dengan salah satu keutamaan berzikir. Kemudian kata Ibnu Qayyim tentang berzikir itu keutamaannya apa? Selain daripada akan memiliki rasa atau sifat muraqabah dalam diri, nanti dengan berzikir itu menyebabkan Allah ridho kepadanya. Kemudian zikir pun salah satu utamanya adalah sebagai benteng daripada gangguan setan. Ya. Karena setan itu tidak akan henti-hentinya senantiasa menggoda kita, menggoda manusia untuk dijerumuskan ke dalam kemaksiatan. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, jadi maksud daripada angfusakum wa amaru ahlikum bizikri, perintahkan keluarga kita dengan untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita senantiasa mengingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Dengan apa? Kalau dalam tafsir Munir dijelaskan, Allah mengingat kita dengan cara satu, Allah akan senantiasa menjaga kita. Nah, dua, Allah akan senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingat kita dengan ampunan-Nya, dengan rahmat-Nya, dengan karunia-Nya. Oleh karena itu, inilah kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak, kewajiban sebagai suami terhadap istri untuk senantiasa memerintahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Wad du'ai. Perintahkan keluarga kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, hatta yuqayyihimullah bikum, sehingga dengan berzikir, dengan berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari neraka. Ya. Itu diantaranya. Maka yang kedua langkahnya adalah berdoa. Ini penting. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ad-du'a silahul mukminin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ya. Makanya Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Nah, jadi perintahkan keluarga untuk senantiasa berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka menjaga daripada keluarga. Itu dalam tafsir Qurtubi. Kemudian apa lagi?
Ini tentang ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Selanjutnya kata Imam Qatadah, Mujahid menyebutkan yang dimaksud dengan ku anfusakum bi af'alikum wa ku ahlikum bi wasiyatikum. Dengan cara apa menjaga kita? Bi af'alikum. Kemudian biwasiyatikum, dengan cara memberwasiat kepada mereka tentang hukum agama. Wasiat. Jadi orang teh ke keluarga, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Ya. Ini yang halal jangan coba, yang haram jangan coba-coba didekati. Ini yang halal, ini yang hak, ini yang batil. Ini caranya, dengan cara memberi wasiat kepada mereka. Jadi wasiat orang TKD tentang hukum agama, halal haram. Kemudian wasiat tentang sholat, bagaimana pentingnya sholat, bagaimana pentingnya menjaga sholat awal waktu, ya, tepat waktu. Bagaimana pentingnya menjaga hak-hak sholat. Ini yang harus kita wasiatkan kepada keluarga kita. Ini dalam rangka menjaga diri kita dan keluarga dari siksa neraka. Ya. Jadi biasakan. Kadang-kadang ada yang salah sebagian, ya, sayang kepada anak itu. Jadi udahlah biarin bangun agak siang, sholat subuhnya, karunya terus kerjakan PR sewengi gitu. Padahal itu sama dengan menjerumuskan anak ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita kepada anak membiasakan bangun lebih awal. Si orang nyariosna demi Allah, ayah, ibu tidak akan bisa menyelamatkan dari siksa neraka walaupun sedikit pun, semenit pun, sedetik pun. Demi Allah, ayah, ibu tidak akan bisa masukkan engkau ke dalam surga. Oleh karena itu, cara kita menjaga diri kita, keluarga kita adalah dengan cara berwasiat kepada keluarga tentang bagaimana pentingnya sholat. Karena kita sadar betul bahwa sholat itulah yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya beres, baik, bagus amalan kesananya. Kalau sholatnya rusak, maka rusaklah amalan yang lain. Ini penting. Ya. Makanya penyesalan orang yang telah mati itu salah satunya menyesal karena suka melalaikan ibadah. Ya. Penyesalan kita. Rabbi laula akhartani ila jalin qarib fa saddaq wa akum minas salihin. Jadi tiasa wihde teh Pak kedua rezeki hayang disedekahkeun, umur dimanfaatkeun, moal anu sia-sia ya. Kemudian wasiat apa lagi terhadap anak kita tentang bagaimana puasa, penting wajibnya puasa ya. Makanya oleh kita, anak-anak kita dididik mulai kecil. Kalau bulan Ramadan diajarkan puasa, kan we sampai ke duhur heula gitu ya. Duhur naik ke asar kan. Tentunya terbiasa. Ini dalam rangka berwasiat kepada keluarga. Kemudian apa lagi? Wasiat tentang zakat. Ya, biasakan. Nanti nak ya, kalau engkau sudah nisab dan haul zakat, keluarkan zakatnya dari hartamu. Karena itu di sana ada hak daripada fakir miskin. Ini menurut Imam Qatadah dan Imam Mujahid. Yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi berwasiatlah kita dengan tentang wasiat tentang bagaimana pentingnya menjaga silaturahim dengan keluarga, dengan saudara. Ya, kemudian jaga silaturahim dengan sesama, dengan tetangga, dengan siapapun. Ini penting. Ya. Wasiat tentang kebaikan. Kemudian hadirin,
Sebagian ulama mengajarkan, menerangkan, mohon maaf, menjelaskan tentang ku anfusakum wa ahlikum naro adalah adibuhum wa allimuhum. Nah ini kewajiban kita nih. Adibuhum wa allimuhum. Apa adibuhum? Didik mereka. Nah, berarti kewajiban kita adalah mendidik, ya, tentang akhlak, adab. Ya. Jangan sampai anak-anak kita akhlaknya tidak baik. Bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada guru, bagaimana akhlak kepada sesama, bagaimana akhlak kepada umur yang lebih senior. Nah, ini kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak. Ini, ya, ada hak anak yang harus ditunaikan oleh kita. Jadi adibuhum, apalagi wa'allimuhum, ajarkanlah mereka. Nah, diberikan pelajaran. Nah itu, ya. Makanya kalau dulu kita suka diajarkan oleh orang tua kita sebelum tidur itu kan sok dipapatahan gitu. Ayo baca heula doa rek bobo. Gitu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amuta. Ya. Mau makan diajarkan oleh orang tua kita cara makan. Nah, ini kewajiban daripada kita. Ada hak anak yang harus ditunaikan oleh kita. Nah, itu. Kemudian sebagian lagi menyebutkan tentang ku anfusakum wa ahlikum nar. Menurut para ulama, tanhaunahum amma nahakumullah wa ta'murunahum bima amrullah. Ya. Apa maksudnya? Tanhaunahum amma nahakumullah. Laranglah mereka dari perkara yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Banyak. Tentang makanan, ya. Jangan sekali-sekali berani memasukkan makanan yang haram ke dalam perut kita. Ini dilarang oleh Allah. Nggak boleh ngambil yang bukan hak kita. Ya. Orang tekan orang kali gitu ya. KDA, ya. KDA di sekolahnya ulah coba-coba patlot batur, pulpen batur, dicana ku urang dianggap. Wah, itu kan pendidikan nasab. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Contoh, melawan kepada orang tua. Nah, ini yang harus kita lakukan. Awas, hati-hati. Ya. Kita ajarkan kepada anak, jangan membentak sama orang tua. Ya. Apalagi sampai berlaku kasar terhadap fisiknya. Mengatakan ih saja tidak boleh, itu kan larangan Allah. Fala taqul lahumma uffin. Gitu? Fala taqul lahumma uff. Jangan mengatakan uff. Ih, ah, gitu. Kadang tafsir Jalalain itu disebutkan perkataan ih itu ada rangkaian dosa kepada orang tua yang paling rendah. Karek nyebutkan ahwae ih terus dosa. Bahkan dilanjutkan ayat tersebut wala tanharhuma, janganlah membentak. Nah itu teh kurang kadang kita. Kalau lihat anak sudah agak naik perkataannya, mun urang manjaro sana tinggi nadana langsung diluruskan. Nah kalau ke orang tua gak boleh nadanya itu lebih tinggi daripada orang tua. Biasakan anak itu diajarkan lembut ya, kalau berbicara sama orang tua. Makanya kalau dia kampung pak, kampung kan mau dipanggil teh, neng diajarkan ya upami dipanggil ku mama jawab kah, gitu ya. Pami pamaget ku mah, jawab kulan bade aya naon kan gitu. Bade aya pekeresaheun naon, tah eta diajarkan ku sepuh-sepuh kapungkur kan. Ya. Jangankan gitu, makan saja cok kapungkur diajarkan. Lamun makan ceplak weh digepes ke sepuh teh nya. Makan teh menang ceplak, terang ceplak teh. Disada apa? Gitu. Kesopan ya. Ya.
Itu kan pelajaran sederhana, tetapi sampai kita sudah tua pun masih ingat bagaimana orang tua kita mengajarkan tentang sopan santun. Ya. Jadi larang mereka dengan perkara emang yang dilarang oleh Allah. Berbicara tidak boleh bohong, hati-hati. Kalau orang sudah bohong nanti akan cari kebohongan yang lain. Kalau sudah bohong orang nggak akan percaya lagi. Karena kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Satu, ya. Kan orang gitu. Tidak boleh berbohong, tidak boleh khianat, tidak boleh ingkar janji. Ini mendidik kepada anak kita. Hati-hati, makanan dijauhi yang dilarang oleh Allah. Terangkan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Yang hak itu hak, yang batil adalah batil. Jadi ulah bahasa asal senang anak we, Pak, menang teu kieu tenah naon we sakedik mah ulah. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Awas ya, hati-hati kalau di sekolah nanti kita punya anak yang sudah beranjak dewasa. Mun boboncengan teh jeung pameget eta teh sarua jeung transfer dosa ka bapa jeung ka mama. Ridho henteu mun mamah engke di akhirat asupan neraka pan kitu sekarang. Ya. Itu penting Pak, penanaman itu. Jangan sampai lihat anak sudah beranjak dewasa, udah SMP, udah SMA dibonceng ku pameget. Boboncengan aplok geuning kitunya. Sing dosa henteu? Dosa. Kalau kita orang tua membiarkan, kira-kira dosa teh? Dosa. Punya anak sudah gadis, sudah remaja, intinya udah perempuan, punya anak perempuan, biasakan tutup aurat. Ya, gitu. Itu. Wa ta'murunahum bima amarallah. Perintahkan mereka dengan sesuatu yang Allah perintahkan. Contoh, perintahkan sholat. Ya. Jangan sampai, mohon maaf Pak, kadang-kadang ada sebagian orang tua kalau anak telat pulang sekolah yang ditanya apa? Udah makan belum? Nanti masuk angin, namun masuk angin sakit, papa jeung mama nu repot gitu. Harusnya kita tanya bukan itu yang paling utama, ini telat sekolah, sholatnya di mana? Karena kita saking sayang kepada anak, Pak. Sederhananya begini, kalau anak kita ada yang mencaci maki, kalau anak kita misalnya tepanya ada yang mukul, yang sakit siapa? Orang tua. Maka apakah kita ridho kelak anak kita dipukul oleh malaikat di dalam neraka? Nauzubillah. Makanya orang mah dijaga. Udah sholat belum? Bukan saja urusan makan, ya. Makanya Nabi Ibrahim itu bertanya kepada anak-anaknya, Nabi Yakub, "Ma ta'buduna min ba'di?" Siapa yang akan kau ibadahi, kau sembah setelah aku? Ai sepuh zaman ayeuna teu sadayana pertanyaanna teh naon? Ma ta'kuluna min ba'di? Tek dahar naon mun bapa maot? Gitu. Maka ning laleutikeun nih, Allah mah teu pernah ribuheun urus makhluk. Tong beureung anak urang keluarga urangan hiji, salam dunya diurus Allah. Nah, yang harus kita tanamkan seperti itu, Pak. Ya. Hati-hati bergaul di sekolah, jangan suka terbawa arus, jaga ibadah. Gitu. Ya, wa ta'muruna bima amarallah. Jadi perintahkan mereka dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Perintah ibadah, sholat, puasa, zakat, haji kalau sudah mampu. Ya, perintahkan anak thalabul ilmi, itu kan thalabul ilmi kan hukumnya wajib, ya. Jadi budak teh sing atoh lamun budak betah di pengajian, Pak. Nah itu, ya, ada kewajiban. Nah itu mana? Jadi hak anak itu seperti tadi. Kalau Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali itu menjelaskan
bagaimana adab kita sebagai orang tua kepada anak ya. Jadi adab orang tua terhadap anak itu diantaranya apa? Diantaranya menurut Imam Ghazali membantu mereka berbuat baik kepada orang tua. Bantu anak tersebut supaya berbuat baik kepada orang tua. Ini kewajiban kita terhadap anak dan hak anak yang harus diterima. Ya. Dengan cara apa yang tadi diajarkan? Bantu mereka berbuat baik. Terangkan tentang bagaimana anak harus bersikap terhadap orang tua, akhlaknya seperti apa. Makanya di Quran itu Allah berfirman, ya bunayya, dalam Al-Quran itu ada firman, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Nah itu ya. Kemudian kata Imam Ghazali adalah tidak memaksa mereka berbuat kebaikan melebihi batas kemampuan mereka. Nah ini Imam Ghazali, adab kita sebagai orang tua terhadap anak. Ulah dipaksa budak lamun kemampuanna cuman sampai A misalnya, ulah paksakeun PKB tetepan. Contoh tadi. Kemudian apalagi kata Imam Ghazali, ya, tidak memaksakan kehendak pada mereka di saat susah. Nah ini tarbiyah orang tua terhadap anak. Kemudian tidak menghalangi mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Parek ka masjid atau ka masjid di dieu di imah jeung bapa. Nah, ya. Nah itu. Kemudian apalagi? Ya tadi paling penting adalah mendidik anak kita menjadi generasi-generasi Qur'ani ya. Menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu kan harapan kita sebagai orang tua. Nah, paling penting lagi doakan anak-anak kita. Makanya di Quran itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana doa daripada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Zakaria kan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu doa Nabi Zakaria. Rabbi habli wa ya Rabb berikanlah kepadaku min ladunka dari sisimu zurriyatan thayyibatan. Zurriyah itu keturunan. Berarti anak incu sampai ke kahawanan. Zurriyatan thayyibatan. Jadi keturunan yang baik. Dalam tafsir jalannya katakan thayyibah itu adalah mubarakan, keturunan yang diberkahi oleh Allah. Gitu, Pak. Atau disebut juga thayyibatan adalah anak yang soleh dan soleha. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar terhadap doa. Nah itu, jadi mendengar doa. Itu doa Nabi Zakaria. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seorang anak bernama Yahya. Yahya itu artinya hidup ya, karena hidupnya keimanan. Nah, Yahya itu sembarangan namanya. Kemudian ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Atau di dalam Quran surah Al-Furqan gitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Bahkan di dalam Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah dijelaskan ya, arba'un min sa'adatil mar'i, ciri kebahagiaan seseorang itu ada 4, Pak. Ini kalau punya 4 ini bahagia. 1, memiliki pasangan yang solehah. 2, memiliki keturunan yang soleh. Yang ketiga, memiliki tetangga yang soleh dan soleha. Yang keempat, memiliki pekerjaan di negeri sendiri. Mun gaduh nu 4 tadi, maka eta jami kasub jami nu bahagia. Jadi emut ge
arba'un min sa'adatil mar'i. Ya, ada 4 ciri kebahagiaan seseorang. 1, memiliki pasangan hidup yang soleha, memiliki istri yang soleha. Yang kedua, memiliki anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, memiliki tetangga yang soleh dan soleha. Sok kaduh tetangga anu soleh jeung soleha, Pak. Saling membantu, ya? Saling mendoakan, saling menjaga. Ya? Bukan tetangga soleh jeung soleha mah. Coba buat tetangga teu soleh hiji ge riweuh. Ya. Mun soleh aya hiji teu soleh. Jika jadi kompor kan itu kan. Tapi mun soleh mah pada saat kita tidak ada, rumah kosong, diperhatikan ku tetangga nu saleh mah gitu. Saling mendoakan, saling membantu di kala sulit dan susah. Nah, itu. Saling mengingatkan, ya punya. Yang keempat, memiliki pekerjaan di negeri sendiri. Bagja lamun ke-4. Jadi teu kudu jauh-jauh, Pak. Kudu ke Arab, ya. Kudu ka negeri batur gitu. Urang mah aya di Bandung, alhamdulillah. Hari aya di Bandung mah pas Sabtu bisa pengajian. Coba lamun di ditu moal bisa. Nah itu ya, hadirin jamaah yang berbahagia tentang bab kebaikan ayah terhadap anaknya. Jadi maksud dari hadis ini adalah secara singkatnya bahwa kita sebagai ayah memiliki kewajiban terhadap anak. Jadi ada hak anak yang harus ditunaikan oleh kita. Mudah-mudahan kita itu menjadi waj'alna lil muttaqina imama. Makanya ada doa, Pak. Allahumma ij'alna min a'immatil muttaqin. Doanya pendek teh. Coba emot-emot. Allahumma ij'alna min a'immatil muttaqin. Sareng coba baca. Allahumma ij'alna min a'immatil muttaqin. Wihan sekali deui. Allahumma ij'alna min a'immatil muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang takwa. Demikian saja, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insyaallah kita ketemu lagi di Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan kita dijadikan orang yang istiqomah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana sikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna walhiqna birrafiqil a'la. Allahumma ighfir lana warhamna warzuqna wahdina wa'afina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Al-Fatihah. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa